pemirsa, selamat datang di Breaking News. Pendapatan anggota DPR kembali menjadi sorotan publik. Data resmi menunjukkan total penerimaan seorang anggota DPR bisa mencapai lebih dari 104 juta rupiah per bulan, atau setara dengan 3 juta rupiah per hari. Dari berbagai komponen tersebut, yang paling besar sekaligus paling menimbulkan polemik adalah tunjangan rumah sebesar 50 juta rupiah per bulan. Lalu, bagaimana rincian lengkapnya dan apa tanggapan DPR? Berikut ulasannya. Dalam sebulan, anggota DPR dapat membawa pulang Rp104.051.903. Artinya, pendapatan mereka dalam sehari bisa mencapai lebih dari 3 juta rupiah. 104 juta itu terdiri dari beberapa komponen, antara lain gaji pokok Rp4.200.000, tunjangan istri atau suami Rp420.000, tunjangan anak Rp168.000, uang sidang per paket Rp2 juta, tunjangan jabatan Rp9.700.000, tunjangan beras per jiwa Rp30.090, tunjangan PPh pasal 21 Rp2.699.813. Adapun tunjangan lain seperti tunjangan kehormatan Rp5.580.000, tunjangan komunikasi Rp15.554.000, tunjangan peningkatan fungsi Rp3.750.000, bantuan listrik dan telepon Rp7.700.000, asisten anggota Rp2.250.000, dan tunjangan rumah Rp50 juta. Dari seluruh komponen ini, tunjangan rumah 50 juta per bulan menjadi yang paling besar. Tunjangan ini diberikan sebagai pengganti rumah dinas yang tidak lagi ditempati. Jadi tunjangan perumahan DPR itu 50 juta, tepatnya kurang lebih 58 dipotong itu mereka terima sekitar 50 juta. Itu setiap anggota, kalau pimpinan tidak dapat karena kami pimpinan kan dapat rumah dinas. Jadi memang ini disesuaikan dengan sekarang ini kan tidak ada rumah dinas lagi. Jadi anggota DPR sudah tidak ada rumah dinas, tidak dapat rumah dinas. Rumah dinas DPR sudah tidak layak dihuni, banyak kerusakan, dan membutuhkan biaya pemeliharaan yang tinggi. Karena itu, pemerintah memutuskan memberikan uang tunjangan agar anggota DPR bisa menyewa rumah yang lebih representatif di sekitar Senayan. Nilai 50 juta per bulan tetap menuai kritik. Publik menilai jumlah tersebut jauh di atas biaya sewa rumah atau kos-kosan pada umumnya di Senayan. Sejumlah pengamat menilai tunjangan ini berpotensi menambah beban anggaran, sementara banyak kebutuhan publik lain yang mendesak. Kami secara kasar, jika ada 580 anggota DPR mendapatkan 50 juta rupiah setiap bulannya selama 60 bulan, maka ada potensi pemborosan anggaran hingga 1,74 triliun rupiah. Itu bukan angka yang kecil dan bisa dialihkan untuk berbagai kebutuhan lain, misalnya pelayanan publik yang selama ini terganggu dengan adanya efisiensi anggaran. Selain itu, kritik juga muncul karena pendapatan DPR sebenarnya sudah relatif besar, tapi itu belum termasuk biaya perjalanan dinas dan dana reses ke daerah pemilihan. Dengan pendapatan total lebih dari 104 juta rupiah per bulan dan sorotan utama pada tunjangan rumah 50 juta rupiah per bulan, DPR kini berada dalam tekanan publik. Meski klarifikasi sudah diberikan, kritik tetap bergulir. Harapan masyarakat sederhana, agar fasilitas besar yang diberikan negara benar-benar diimbangi dengan kerja nyata, integritas, dan keberpihakan kepada rakyat. Demikian Breaking News kali ini. Saya Ellen Putri Serlita. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.